teman-teman semua ya. Baik, baik. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara spesial J-Talk yang diselenggarakan oleh JC, Jogja Early Youth Center. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kami malam ini. Dan kami harap ini menjadi momen yang bermakna dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai acaranya, yuk kita perhatikan dulu nih beberapa hal penting biar acara kita makin nyaman dan tertib ya tentunya. Yang pertama, mohon gunakan nama asli ya teman-teman di akun Zoom agar supaya tim kami bisa mengenali dan menyapa teman-teman semua dengan baik. Nah, kemudian kami juga sangat mengapresiasi jika teman-teman dan juga Bapak Ibu mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, karena wajah ceria dan senyuman teman-teman bisa bikin suasana malam ini makin hangat tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk memakai virtual background yang sudah kami sediakan oleh tim JC supaya kita semua makin tampil seragam dan kece nih. Nah, untuk menjaga kelancaran acara, kami memohon maaf bahwa mikrofon dan juga kolom chat akan kami nonaktifkan sementara ya teman-teman. Tapi tenang saja, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar materi malam ini masih bisa ditanyakan melalui melalui link yang sudah kami tuliskan di kolom chat di bawah ini ya. Kemudian mohon maaf juga karena waktunya terbatas, jadi kami dari di tim JC akan menyeleksi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Nah, dan kalau teman-teman mempunyai pertanyaan lebih lanjut tentang JC, bisa langsung menghubungi kami melalui Instagram uh, dan juga WhatsApp yang sudah kami tuliskan juga di kolom chat di bawah ini. Nah, di akhir acara nanti akan ada link evaluasi yang bisa diisi oleh teman-teman untuk mengevaluasi acara kita malam ini. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Rahmawati Nur Alim, bisa dipanggil Iin, dan hari ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam acara J-Talk yang diselenggarakan oleh JC. Nah, JC itu uh, kepanjangan dari Jogja Early Years Center yang merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang menjunjung empat value utama. Yang pertama ada holistic education, ada self concept, ada champion spirit, dan juga ada global knowledge. Nah, hari ini kami mengangkat tema besar dengan judul Unlock Your Child's Full Potential yang kami harapkan bisa memberikan banyak wawasan dan bisa menginspirasi kita semua yang hadir malam ini sebagai orang tua, para educator, para calon orang tua, ataupun siapa saja yang ingin belajar banyak tentang pendidikan anak usia dini. Nah, dalam J-Talk kali ini, kami mengangkat tema spesifik nih dengan judul Music as Early Stimulation. Dan dengan bangga mempersembahkan narasumber kita yang luar biasa malam ini, ada Miss Stephanie Marsha yang bisa dipanggil Miss Marsha dan juga co-founder dari Maestro in Training, ada Mr. Yaya. Selamat malam Miss Marsha dan juga Mr. Yaya. Halo Apakah malam, terima kasih semuanya udah join di sini. iya, Kemute, Mr. Yaya? masih kemute, Mister. Oh iya, selamat malam Mister. Oh iya, Oh, baik mungkin. Ya, selamat malam Mister. Apakah selamat bisa? malam. Ah ya, Selamat malam. malam. Tidak ada kendala ya Mister ya? Tidak ada kendala. Iya, gimana kabarnya nih Miss Miss Marsha, Mister Yaya? Baik, baik, baik. Iya, Baik, saya baik. baik juga. Terima Ya, kasih. Semoga semuanya baik juga yang ada di sini. Iya, pastinya ya, teman-teman semua. Baik, saya izin melanjutkan ya, Mister Yaya, Miss Marsha. Ya. Iya, ya. Nah, teman-teman semua, jadi Miss Marsha adalah educator dan juga founder dari Maestro in Training dan merupakan lulusan dari dua institusi
bergengsi dunia, yaitu Manhattan School of Music dan Peabody Conservatory di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Nah, setelah mengukir prestasi internasional, Miss Marsha ini berkomitmen untuk pulang ke tanah air dan mendirikan Maestro in Training bersama co-foundernya Mr. Yaya. Nah, beliau-beliau ini adalah sosok yang kami nilai sangat bisa mempresentasikan nilai holistic education yang sangat dijunjung tinggi oleh JC. Perspektif beliau-beliau ini tentu saja bisa yang akan memberikan pengetahuan tentang stimulasi musik untuk anak usia dini ini, kayak diskusi kita malam hari ini tentang pentingnya pendidikan musik sebagai stimulasi awal untuk anak usia dini tentunya. Baik, tanpa berlama-lama, karena saya sudah menjelaskan profil singkat dari Miss Marsha, mungkin Mr. Yaya bisa menjelaskan atau memperkenalkan diri dulu nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Ya, dipersilahkan, Oke, Mister. terima kasih Mbak Iin. Nama saya Wirya, aslinya dipanggilnya Yaya. Jadi semua anak-anak kecil yang ada di kelas kita ini manggilnya Mister Yaya gitu. Saya sendiri backgroundnya pendidikan S1 saya psikologi di Atmajaya Jakarta. Terus saya lanjut kuliah ke London. Saya ambil S2 fotografi dan musik. Terakhir kali jadi S2-nya saya 2 kali, yang satu fotografi, yang satu musik. Sekarang sudah kembali ke tanah air lagi, juga apa kerja kerjanya juga mendirikan Maestro ini, berkecimpung banyak di Maestro dan juga masih aktif performing bersama orkestra-orkestra yang ada di Indonesia ini. Kenapa sih Miss Marsha dan juga Mr. Yaya sebagai founder dan juga co-founder dari Maestro in Training ini memutuskan untuk membangun pendidikan musik untuk anak, khususnya untuk anak usia dini? Kira-kira Ya. kenapa sih Miss sama Mister? Mungkin bisa mulai dari Miss Marsha dulu. Boleh. Silahkan. Ya. Ya, jadi klasik satunya. Jadi terus aku ada kesempatan untuk bekerja di institusi pendidikan di mana kita membuat kurikulum musik untuk anak-anak dari usia 0 bulan sampai SMA. Di situ aku melihat banyak banget dampak positif musik terhadap anak-anak gitu. Di sana bukan cuma baby, tapi aku juga sempat bekerja dengan institusi-institusi yang menangani masalah anak-anak special needs. Jadi di situ mataku benar-benar terbuka ngelihat gimana musik itu sangat membantu perkembangan mereka di setiap aspek gitu. Jadi bukan hanya untuk mereka pandai bermain musik gitu, tapi musik itu adalah tool untuk mereka belajar hal lain gitu, social skills, literacy, semuanya buat aku. Nah di situ aku melihat masih belum banyak saat itu tahun 2018 ya. Waktu itu aku merasa di Indonesia tuh belum terlalu banyak, belum ada. Jadi aku sama Mister Yaya ini kita pulang ke Jakarta dan kita mulai untuk memperkenalkan musik dari usia dini gitu untuk anak-anak gitu di Jakarta waktu itu. Gitu. Kalau dari aku itu yang menginspirasi pertama kali sih. Kalau Mister Yaya? Tadi Miss Marsha menjelaskan bahwa ternyata musik itu bisa meningkatkan banyak skill nih di anak-anak. Ada social skill dan juga ada literasi ya tadi kalau nggak salah. Iya, Ya, jadi ya. banyak sekali sih dan juga dengan pengalaman kita selama 7 tahun ini kita banyak melihat, oh banyak banget yang terbantu di perkembangan dini, misalkan motorik halus dan kasar gitu. Anak-anak yang misalnya terlambat berbicara atau struggling di misalnya motorik kasar seperti jalan, lompat, lari itu kita stimulasi juga di kelas-kelas musik kita, terutama untuk ini kelas di bawah 3 tahun ya. Em, kita melihat itu benar-benar membantu gitu. Sorry, Halo, udah bisa tes dengar tes. ya. Saya pribadi lahir dari orang yang tidak tertarik dengan musik. Jadi waktu kecil ya seperti mungkin kebanyakan anak pada umumnya yang
kita di lesin musik bukan karena kita tertarik. Terus ya jadinya saya nggak suka sama musik gitu. Sampai at some point saya menemukan mungkin sekitar SMA tuh saya menemukan ketertarikan yang lumayan besar sama musik. Dan dengan perasaan yang eh, ketertarikan yang tinggi ini membuat saya lebih niat untuk belajar. Tiba-tiba aja pengen tertarik banget sama musik. Nah dari situ saya eksplor musik lebih banyak dan saya kilas balik gitu. Dulu ketika dipaksa belajar musik nggak suka. Tapi kalau kita ada rasa ketertarikan, itu malah jadi semangat untuk eksplor lebih jauh gitu. Karena kita sangat tertarik. Lalu saya kuliah ke London. Nah di sana itu budayanya kan lain sekali ya. Gimana cara mendidik anak. Mereka dari usia yang sangat amat dini sudah diekspos dengan berbagai macam bentuk seni. Nggak cuma musik gitu ya. Tapi musik menjadi bagian yang penting sekali. Nah, makanya kalau ngelihat mereka tumbuh gitu, saya merasa ada pola pikir yang suka berbeda. Karena mereka dari kecil sudah secara nggak sadar ditanamkan pola pikir yang jauh berbeda dibanding kita. Kita kan dari dulu kalau belajar dikasihnya informasi kamu tuh harusnya gini, ini 1+1 sama dengan 2. Gitu. Secara pengetahuan orang Indonesia sangat baik sekali. Tapi kebanyakan juga, ya nggak semua tentunya, tapi kebanyakan juga mereka kurang bisa memanfaatkan semua informasi yang banyak sekali ini untuk menjadi sesuatu yang inovatif. Nah itu perbedaan pola pikir hasil pendidikan early childhood itu. Saya habis itu karena background saya S1 psikologi juga, saya jadi tertarik ini gimana ya cara menggabungkan semua ini membuat orang itu bisa melahirkan pengetahuan even bukan di dunia musik tapi dengan pola pikir yang bagus ini, pola pikir yang kreatif, yang inovatif. Jadi musik hanya sebagian kecil dari hidup mereka yang membuat mereka excel di bidangnya masing-masing. Dari pengalaman saya sendiri banyak ketemu musisi-musisi level dunia yang backgroundnya belajarnya nggak cuma musik, musik salah satunya gitu. Tapi ada yang kuliahnya matematika, ada yang kuliahnya fisika, tapi main musiknya luar biasa hebat dan kedua ilmu ini berjalan berdampingan karena di musik kita juga belajar soal matematika, kita harus menghitung gitu. Kita harus menghitung, kita harus punya sense ketepatan interval, ketepatan ritme, bahkan bunyi aja kan ada jaraknya. Jadi sebenarnya musik itu sangat sesuatu yang lumayan quantify, gitu, yang sangat bisa dikuantifikasikan, apalagi musik dari barat ya. Kita belum berbicara soal musik-musik yang sifatnya lebih tradisional. Tapi itu yang membuat saya akhirnya meneliti lebih jauh musik itu perannya bisa sejauh apa sih dalam membentuk karakter seseorang. Ya akhirnya sama Marsha join, kita brainstorm sama, terus dia dengan pengalaman dia di Amerika, saya juga dengan latar belakang saya, akhirnya lahirlah saya. Iya, jadi kita benar-benar bikin kurikulum kita jujur dari nol, berdua. Banyak trial and error juga, karena gimana pun juga orang tua di sini kan agak berbeda dengan budaya di sana. Jadi kita gimana caranya juga bisa educate the parents juga sebenarnya, nggak cuma untuk babynya gitu, betul. Iya. Dan gimana kita bisa mengkomunikasikan bahwa ini tuh bukan hanya kelas musik untuk les di mana anak-anak akan jago bermain musik, tapi ini adalah early development class yang membantu mereka di setiap perkembangan mereka, di aspek perkembangan mereka yang lain. Banyak sih penelitian yang bisa dicari ya, salah satunya yang paling populer itu efek Mozart, yang bayi aja belum lahir ibunya udah disuruh dengar musik klasik. Tapi itu salah satulah dari penelitian yang ada. Tapi yang lain lagi adalah ya apa namanya, kita nggak usah susah-susah nyari, ada di sekitar kita. Kalau ke YouTube terus kita cari-cari lagu anak gitu,
pasti semua materi ada lagu anaknya. Dari mulai mereka berhitung, dari mulai mereka belajar alfabet, bahkan belajar nama binatang, semua lewat lagu. Tapi itu bukan karena tanpa dasar, karena memang musik itu jadi media untuk mereka memperkenalkan pengetahuan. Dan itu penelitiannya lebih cepat dibanding kalau kita hanya ngasih seminar ke anak kita. Iya, baik. Wah, saya baru dapat ilmu baru banget nih, Mister. Jadi ternyata ada ya, Mister ya. Bahkan ibu yang hamil pun disuruh untuk mendengarkan musik ya, Mister ya. Betul. Oh, Itu diteliti dan dibuktikan hasilnya gitu. Memang katanya kan rata-rata bikin anaknya lebih cerdas gitu. Ya gimana? Sebenarnya logis, bukannya mistis tapi itu logis karena iya. anak itu otaknya masih kayak roti tawar ya. Jadi se-early apa mereka bertemu sesuatu di dunia ini, mereka ibaratnya udah belajar duluan secara dasar dibanding anak yang tidak diekspos apa-apa. Padahal pola pikirnya sedasar itu aja. Sedangkan kalau janin di bayi, uh, stimulasi apa yang ada di sekitar mereka yang paling dekat dengan dunia luar adalah suara. Itu dia kenapa efek Mozart itu memang beneran ada. Apalagi di dalam janin gak ada suara lain gitu kan. Mereka ibaratnya kalau kita di dalam penjara, terus ada something dari outside yang sifatnya lain sekali gitu, pasti kita lebih notice. Kayaknya itu apa yang dirasakan oleh bayi-bayi yang ada di dalam kandungan ini gitu. Iya, betul. Iya. Iya, baik. Terima kasih, Mister, untuk insight-nya. Nah, kalau boleh tahu nih, Miss Marsha sama Mister Yaya, jadi kalau boleh tahu, apakah ada waktu yang sangat pas atau waktu optimal untuk menstimulasi anak dengan musik ini? Kalau dari Kira- aku sih se-early mungkin ya. Kalau dari aku se-early mungkin. Pengalaman aku pribadi, baikku dari lahir tuh aku kalau as simple as tidur, aku selalu nyalain certain song gitu. Aku selalu nyalain Twinkle Twinkle Lullaby buat dia tidur gitu. Jadi aku notice sampai dia besar sampai sekarang. Jadi dari misalnya waktu itu mungkin 4-5 bulan gitu ya, dia belum bisa terlalu komunikasi, tapi dia udah aware sama surrounding. Jadi setiap kali aku nyalain lagu itu, dia langsung jatuhin kepalanya keranjang gitu. Dia tahu. Jadi dia udah mengenal suara sebenarnya sebelum even bisa bicara gitu. Kalau dari aku sih sangat Kalau mungkin. ya, kalau dari saya juga sama. Se-early mungkin. Kita kalau saya sih juga percaya bahwa kalau mau belajar apapun sebenarnya nggak ada, hampir nggak ada ya, kecuali subjek-subjek yang khusus orang dewasa ya. Tapi maksudnya pengetahuan yang baik-baik ini juga se-early mungkin. Kenapa ya? Karena mereka lebih cepat belajar di awal. Sangat cepat sekali mereka, isi isi kepalanya belum banyak gitu ya. Kalau kita mau nanemin sesuatu, nggak cuma musik kok. Gitu. Musik memang salah satu hal yang lebih cepat mereka tangkap karena menghibur ya buat anak. Tapi nggak cuma musik, apapun itu sih kalau mau dilakukan se-early mungkin, rata-rata kalau pengetahuannya baik itu sebenarnya saya dukung juga. At least Iya, sebenarnya bukan belajar dalam arti untuk belajar, tapi mengekspos mereka duluan aja udah start ahead. baik. Mungkin Miss Marsha sama Mister Yaya mungkin bisa sekalian di-share materi malam ini dan mungkin bisa sedikit dijelaskan bahwa Maestro in Training itu membuka kelas itu dari anak usia sedini mungkin seperti yang dikatakan Miss Marsha sama Mister Yaya. Mungkin bisa dijelaskan Maestro in Training sendiri membuka kelas dari usia 2 bulan, 3 bulan. Mungkin bisa Kita, sekalian untuk share screen, Miss. oh boleh Iya, boleh. iya, Oke. iya. Iya, ini aku ada sedikit presentasi ya. Bisa ya ini ya, sudah ya. Sudah bisa terlihat mungkin di Bisa, screen? Miss. Oke. Bisa, Miss, kata. Ya, sedikit background aja. Oh Maestro ya. in Training ini kita dirikan di bulan Agustus tahun 2018. Ya, dengan kepercayaan bahwa musik merupakan bagian penting yang bisa ditanamkan ke anak
sebagai bagian dari perkembangan mereka, terutama di usia dini. Kita tuh sebenarnya kita mulai dari as early as possible. Cuma kita memang ada public class dan private class gitu. Kalau private kita datang ke rumah itu as early as possible. Nah, untuk public class sendiri karena di luar dan kebanyakan tempat-tempat itu di mall gitu, kita baru mulai di 3 bulan ke atas gitu untuk public. Tapi untuk private ke rumah dimulai dari usia early mungkin sampai di usia agak besar mereka bisa lanjut belajar musik. Nah, Maestro in Training sendiri kita percaya sama yang namanya experiential learning, di mana kita menekankan pengalaman langsung sebagai media utama belajar. Nah, karena itu di setiap kelas maestro itu kita selalu membawa live instruments atau live music. Kenapa? Karena anak-anak tuh nggak hanya mendengarkan kalau kita live instruments. Mereka tuh juga bisa memperhatikan secara detail. Kenapa? Karena semua sense mereka tuh dipakai. Jadi mereka nggak hanya dengar, mereka lihat, mereka bisa touch, mereka bisa explore. Jadi nggak cuma hanya telinganya yang kalau misalnya dengerin recording kan mereka hanya dari telinga gitu. Tapi kalau live itu kan mereka juga lihat, lalu mereka bisa merangkak ke kita, bisa megang, bisa experience langsung gitu. Itu alasan kenapa kita selalu harus pakai live music di setiap kelas. Gitu. Lalu nanti di usia 3,5 sampai 4 tahun, anak mulai bisa diperkenalkan sama instrumen atau vokal gitu biasanya. Alat musik pertama anak, vokal. Karena itu sesuatu Sebelum, yang ada di dalam diri mereka. Jadi tapi memang dari kecil kelas kita juga banyak banget nyanyi sih. iya. Hmm, seperti itu. Nah, selain program-program kelas, jadi di kelas tuh kita ada public class, ada private class, lalu kita juga kerjasama sama banyak sekolah-sekolah preschool. Dari usia preschool biasa 6 bulan sampai 6 tahun. Jadi kita yang mengisi kurikulum baik in school activities maupun after school activities. Jadi, nah selain kelas, Maestro in Training, oh ini ada sedikit beberapa guru kita dengan berbagai background instruments. Um, ya, ini ada sedikit foto. Kita tuh juga believe banget sama world music ya sebenarnya ya. Betul, Nah, musik kalau di kebanyakan orang mikirnya mungkin dalam konteksnya not balok atau apa itu kan which is musik musik barat. iya, betul. Jadi kita nggak cuma pakai alat-alat musik barat kayak biola, cello, obo, basun yang kita biasa lihat di classical musik atau orkestra, kita ada cukup lengkap gitu guru-gurunya. Tapi kita juga very big on world music gitu. World music tuh kita dari Indian music, Chinese music, African music, Indonesian music, itu kita banyak banget taruh itu di kelas-kelas kita. Kenapa? Karena kita merasa musik merupakan media sebagai jendela untuk anak-anak juga bisa terbuka pikirannya dan belajar untuk culture negara lain gitu. Jadi ini ada beberapa foto yang di sebelah kiri atas itu kita lagi Indian Indian instrument, selalu di tengah itu ada sasando dari Nusa Tenggara, ada sape dari Kalimantan, ada kecapi, ada erhu dari Cina, ada Afrika dan pokoknya kita indigenous instruments kita very big on it juga. Dan sebenarnya kalau mau ngomongin musik itu seperti ibaratnya orang ngomong. Sebenarnya kayak bahasa. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik barat, orkestra tuh bunyinya kayak apa, kalau musik dangdut kayak apa, musik rock kayak apa, terus tiba-tiba musik dari Jawa Barat kayak apa, musik Papua kayak apa, itu kan kita sebagai orang dewasa aja udah bisa ngerasain ada something different dari musiknya gitu. Nah, itu kan something yang mereka mau ekspresiin dari culture mereka ya. Sebenarnya gimana mereka make their own music. Dan itu sendiri aja kita udah nggak usah pakai bahasa yang verbal, kita udah bisa ngerasain oh orang-orang yang tinggal di Papua tuh musiknya kayak gini, kebayang sih rasanya kayak tinggal di hutan itu kayak apa, di desa kayak apa, alat musik yang mereka bisa raih itu apa. Itu dari musiknya sendiri sudah udah berbicara banyak. Gimana cara mereka nyanyi, gitu. Gimana dengar orang Cina nyanyi sama tiba-tiba orang Sunda nyinden, gitu kan? Itu udah, oh ya ternyata culture Sunda misalnya, oh ya halus ya gitu.
orang Cina kenapa ya nyanyinya kok suka suaranya hihihi gitu. Kayak ada suatu logat tersendiri gitu kan. Itu gimana cara mereka mengekspresikan diri mereka dan budaya mereka. Kita belajar banyak cuma dari musik. Terus boleh lanjut? Iya, jadi di sini tuh mereka bisa explore juga berbagai instrumen. Jadi nggak cuma dengerin ya, mereka lihat, mereka pegang, mereka rasakan gitu. Kita Oh ada iya, sama tentang live instrument dan itu kalau juga. tiap kita berusaha untuk bawa. Halo, halo, kedengeran nggak ya? Uh, mungkin Miss Marsha tidak lagi di Ya Zoom off nih ya. sekarang. Oh, oke Iya, oke. mungkin bisa di. Oke, saya lanjutin nggak apa-apa. Iya, Jadi tentang live instrument juga tadi itu eh, gimana kebayangnya bahwa ini sesuatu yang penting, bukan nyetel YouTube aja. Kenapa? Karena pengalaman aku, anak ketemu alat musik terus dengerin musik live itu secara nggak sadar aja mereka sudah belajar gimana cara suatu benda menghasilkan suara, bukan dipencet kayak layar HP gitu ya. Benar. Itu mereka secara nggak sadar mereka jadi dapat logikanya gitu. Bahwa apa sih yang bikin suara, misalnya dari gitar caranya gimana sih, gitu. Dari piano gimana sih, atau dari biola gimana sih, gitu. Termasuk dari alat-alat ini. Itu aja kan sebenarnya kalau bukan dari, saya nggak ngomongin hanya dari segi informasinya ya, tapi anak terekspos seperti itu berarti pola pikir kognitifnya untuk berlogika udah dilatih duluan ibaratnya gitu. Jadi iya baik. apalagi itu kan hal yang baik, masih hal yang baik untuk diekspos ke anak gitu. Iya. Kalau boleh tahu, Mister, tadi Mister menyebutkan bahwa memang musik dari word musik ini ya bisa memberikan pola pikir yang baik ya untuk anak-anak, khususnya juga dengan musik lokal supaya mereka memperkenalkan budaya-budaya lokal kita ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mister, berarti uh, bagaimana sih musik itu membantu anak-anak dalam membangun konsep diri dan kepercayaan diri mereka? Tadi kan sudah membangun Oh, pola pikir nih. Nih, apakah musik juga bisa membangun kepercayaan diri untuk anak usia dini itu sendiri? Seperti itu. sebenarnya um, musik itu tools yang sangat mudah ya untuk melatih mereka ke arah situ. Sebelum saya bicara lebih dalam tentang caranya, dari hasilnya sendiri, kita tuh udah sering dapat murid-murid yang dari awal les sama kita tuh takutnya luar biasa. Ada murid-murid yang waktu itu umur 2 tahun gitu ya, ketemu kita pertama, apalagi waktu itu zaman pandemi. Dari tempat saya ngajar sampai kan kelasnya dibuat outdoor karena pandemi gitu. Anak itu berdiri mungkin 10 sampai 15 meter jauhnya dari saya karena takut sekali gitu. Jauh sekali. Udah gitu ngumpet lagi. Saya nggak even bisa ngeliat orangnya. Tapi mamanya ada sama dia gitu. Dan mamanya ini orang India. Uh, iya, kita baru say hi aja nangis. Kalau saya jadi guru jadi pusing. Mau gimana lanjutan kelasnya tuh mau gimana lagi. Tapi mamanya tetap beli sama kita, tetap diikutin kelas kita walaupun ikutnya dari yang 15 meter jauhnya maju ke 10 meter, lama-lama 5 meter gitu. Karena kita berusaha lah bikin kelas kita supaya menarik, gimana ya, main musik. Ingat, musik itu senjata pertamanya buat anak, kan? Mereka deep down sedikit-sedikit pasti ada rasa tertarik sama musik. Nah, dibuat tertarik, habis itu sekarang anak ini sudah umur 6 atau 7 tahun. Masih sama kita, tapi udah belajar instrumen. Sekarang jadi anak yang paling banci tampil ke dunia. Kalau di sekolahnya ada ajang untuk tampil gitu akhir tahun pentas sekolah gitu, dia yang pokoknya yang maju pertama pasti dia. Ini baru satu dari beberapa kasus yang saya temuin seperti itu. Nah, kalau dibedah, kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Tadi saya udah sempat mention satu. Musik itu something yang sebenarnya interesting, kan?
mereka mungkin takut sama pengajarnya gitu. Hmm. Mereka malu Iya. ketemu orang asing, malu gitu kan. Mereka padahal suka sama lagunya. Hmm. Tapi karena sifat musik sendiri adalah sesuatu yang udah menarik, jadi jalannya buat si pengajar untuk ngambil hati ke anaknya lebih gampang sih. Itu tahap kedua. Saya ngambil hati anak-anaknya. Nah, habis itu saya berusaha bikin situasi bahwa main musik itu selalu menyenangkan. Selalu pakai gimana cara mereka mengekspresikan hal-hal yang mereka belum even bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata gitu. Ya paling paling contoh paling sederhananya If You're Happy and You Know It gitu kan. Ada lagu kalau kau suka hati tepuk tangan gitu kan. Iya. Mereka belum bisa nyanyi lagunya aja udah ikut tepuk tangan. Basically. Iya. Ya dari hal-hal kayak gitu itu mereka mulai terbangun itu sebenarnya pelan-pelan rasa percaya diri. Kalau di kelas kita sendiri kadang-kadang ya tingkat anak malu itu bermacam-macam, ada yang ekstrim malu, ada yang nggak malu sama sekali. Mungkin kalau yang ekstrim malu takes a bit more time buat approach mereka, tapi rata-rata sih so far di contoh yang ada di sekitar saya, even anaknya tadinya nggak tertarik sama musik, terakhir kali itu udah bahkan minta ke orang tuanya untuk tampil di resital siswa kita gitu. Itu mungkin skill ininya ya, skill gimana cara gurunya menggunakan musik itu. Makanya tadi saya selalu bilang musik itu yes suatu subjek, tapi it's also powerful tools gitu buat meraih hati anak atau ngajarin anak sesuatu pakai musik. Iya, betul. Nah, ini nih, Mister, mungkin banyak orang tua dan juga guru-guru nih pengen tahu gimana sih Mister nanti cara kita guru ataupun orang tua itu mengintegrasikan musik ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan anak nih misalnya. Oke, Gimana itu Mister? uh, kalau di kalau di kelas kita atau di kelas nggak usah kelas kita doang, di kelas-kelas anak yang biasa saya jumpai gitu. Misalnya anaknya umur sekitar 1,5 2 tahun, itu masa-masa emas gitu saya bilang. Itu masa yang tidak mudah sekali menghadapi mereka gitu kan, karena mereka kekuatan motorik kasarnya mulai kuat, mereka mulai lari, tapi belum tingkat obedience mereka belum terlalu tinggi. Jadi ibaratnya ngatur kelasnya susah banget. Kadang-kadang banyak taktik yang paling sederhana, oh ya tiba-tiba gurunya nyanyi nada yang tinggi sekali untuk menarik perhatian mereka gitu kan. Begitu anak-anaknya silence, baru dinyanyiin lagu untuk kumpul, atau lagu untuk apalagi cuci tangan, atau lagu untuk jadi bikin kita bisa lumayan mengontrol mereka lewat sesuatu yang menarik kayak games gitu. Ayo semuanya, misalnya tadi ya udah suara tinggi, mereka udah diem dulu ngeliatin kita, habis itu tiba-tiba semuanya kita kontrol dengan stop gitu, semuanya tiba-tiba silent. Yuk sekarang balik duduk. Banyak sih taktik-taktik kayak gitu. Terus kalau sehari-hari, misalnya ada orang tua mau mau ngajarin anaknya mulai kenal alfabet, ya udah banyak lagu tentang ABC, atau mau ngenalin binatang, Old MacDonald Had a Farm, diganti aja semua binatang dan suara-suaranya itu kan. Banyak contoh paling sederhananya bayi-bayi itu atau anak-anak balita ini belum bisa ngomongin binatangnya namanya apa, tapi bisa ngeluarin suara binatangnya kan. Maksud Iya betul. maksud maksud si bayi ini, gue mau bilang bahwa ini tuh sapi, tapi bilangnya mumu. Itu kan, iya, itu kan sesuatu yang simpel, tapi kalau dinotisin, ya itu pengetahuan buat anak. Gitu. Bahkan kalau di kelas-kelas kita, kalau di level yang agak mengherankan gitu ya, kita kadang-kadang memperkenalkan suatu instrumen berulang kali gitu, sampai at some point mereka udah pokoknya ini alatnya udah tahu namanya apa gitu. Obo gitu, obo sering banget obo.
Lama-lama namaku ganti, bukan Mister Yaya, Bobo. Mereka Iya, udah belajar mengasosiasikan bunyi dengan sesuatu, which is useful skill sekali. iya. Ya, Miss Marsha sudah bergabung lagi bersama kami. Halo, Miss Marsha. Masih Mm-mm. mute, Miss. Miss Marsha masih mute. Oke, sorry Iya, banget. Tiba-tiba iya, koneksinya hilang tak kemana. iya, Iya, nggak ya. apa-apa, Miss. Gimana tadi presentasinya dilanjutkan atau tadi udah dilanjutkan? Tadi udah Eh, ngomong tadi. iya, bisa, Miss, bisa dilanjutkan. Kalau Oke, memang oke, masih ada yang perlu oke. disampaikan, ya bisa dilanjutkan. Tadi Oke, oke. kan Enggak sampai sih, cuman sedikit pengelompokan. aja. Iya, Iya, sampai pengelompokan umur ya. Maaf Ya. banget semuanya. iya, tidak apa-apa, Miss. Oke, coba. Ya. Oke, berikutnya sih selain kelas kita punya program yang namanya Children Interactive Concert. Nah, biasanya Children Interactive Concert ini kita bermain musik, kita perform, dan anak-anak bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga kasih props instrumen anak-anak di mana mereka bisa bermain sama kita. Jadi sifatnya interaktif gitu. Nah, kita sendiri, aku sama Miss Ria sendiri kan kita sebenarnya tumbuh dari background musical klasik gitu, di mana kalau nonton classical concert itu kita mau tepuk tangan in between movement song saja tuh nggak boleh. Hmm. Jadi pasti tidak accessible buat anak-anak yang belum bisa duduk diam selama 1 jam gitu. Nah, itu adalah dasar kenapa kita bikin children concert ini, supaya anak-anak di semua umur bisa datang. Nggak apa-apa mereka di tengah kelas mau nangis, which jarang sih sebenarnya surprisingly, tapi maksudnya mau mereka merangkak ke kita, narik-narik instrumen kita, baju kita itu kita justru kita senang gitu. Jadi kita mau bikin wadah di mana anak-anak bisa nonton konser sedini mungkin. Ya, ini biasanya Children Interactive Concert kita nggak per age group, tapi bisa digabung dari usia paling kecil sampai 10 tahun, 12 tahun tuh bisa digabung. Karena mereka ini sifatnya mendengarkan konser yang interaktif gitu. Udah sih kita ada program itu, lalu ini ada beberapa foto di program interaktif kita. Anak kita kasih props juga, dia bisa bermain musik bersama, kita bisa panggil maju untuk nyanyi sama-sama. Selain itu, kita ada yang namanya Petit Symphony. Jadi Petit Symphony ini seperti anaknya Maestro in Training. Ini produk-produk musical instruments yang align sama kurikulum kita gitu. Jadi kita memang ini yang alat-alat kayu ini sebenarnya yang bikin semua misteri ya dan teman-temannya. Jadi Wah, misteri luar ini biasa. sebenarnya juga tuh em, kalau dilihat kita banyak pakai color ya. Jadi kita color coded gitu. Kenapa? Karena kita merasa anak-anak bahkan diperkenalkan dengan warna, mereka lebih mudah untuk recognize warna sebelum even mereka bisa membaca kan, atau even ABC gitu. Jadi kalau misalnya merah itu do, orange itu re. Anak-anak kita banyak yang berapa 18 bulan gitu kita mainin do di piano, mereka nggak tahu itu do, tapi mereka tahu itu bells warna merah gitu. Kita mainin mie gitu. Mereka tahu itu, mereka belum tahu itu kayak namanya MI gitu, mie, tapi mereka tahu ini bel warna kuning gitu karena kita udah mengasosiasikan tuh dengan warna dari sedini mungkin. Dan memang anak kecil kan mulai 1 tahun mulai belajar warna gitu. Iya, baik. Sampai di usia tertentu around 2,5 3 tahun baru Hmm. kita gak pakai warna lagi ya, ya bener-bener hitam Ya. putih gitu. Hmm. Gitu. Ada Tapi beberapa contoh bayangkan aja instrumen yang dari Mister Yaya dan kawan-kawan. Tapi ya bayangkan aja dari anak umur 8 bulan, 10 bulan, kemampuan mereka mengasosiasikan sesuatu itu sudah sebaik itu kalau kita memang believe in music ya. Kemampuan mereka mengingat bunyi aja sangat natural, nggak perlu kayak kita setiap hari harus dilatih bunyi do tuh segini gitu. Kalau saya sebagai orang dewasa lebih lama kayaknya, anak-anak cepet banget. Iya. Eh, Sepertinya koneksinya dari Miss Marsha mungkin agak sedikit terkendala. Terganggu. Halo, Miss Marsha?
Iya, Marjanya baik. freezing. Iya, iya. Kalau begitu, Mister, ini kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan nih dari para Boleh. peserta. Iya, nih ada nih, Mister yang bertanya bahwa eh, pada umumnya nih, les-les musik itu belum ada di semua daerah nih, Mister. Jadi Tuh. masih sangat terbatas. Nah, sedangkan tadi Mister menyebutkan bahwa anak-anak itu harus memegang eh, instrumennya secara nyata nih, secara nyata. Nah, jadi ada yang bertanya, bagaimana nih, Mister, kalau misalnya ternyata belum ada les di daerahnya dan tidak punya instrumen begitu di rumah. Oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua di rumah, Mister? Oke. Em, Iya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang ya kita tetap misalnya ada akses untuk mereka mendengarkan musik itu bisa tetap hal yang bisa dilakukan ya walaupun bentuknya nggak nyata kan saya juga nggak mau memaksakan harus gitu harus nyata gitu. Cuma memang lebih baik ketika nyata. Nah itu mendengarkan musik itu mungkin satu satu hal yang lebih mudah lah untuk diraih di beberapa banyak. Kedua, kita juga di kelas ada modul-modul tema-tema yang kita bikin musik nggak pakai alat musik yang real. Kita pakai alat-alat yang ada di sekitar kita. Panci lah, gelas lah, sendok. Semua itu bisa dibikin jadi musik. Saya sendiri juga kalau di kelas saya, kalau misalnya apa datang ke rumah orang private, terus dia kelihatannya nggak terlalu tertarik sama alat musik yang saya bawa, ada, bukannya tidak ada. Tapi ketika saya pakai ruangan itu sebagai alat musik, entah pukul-pukul meja lah, pukul-pukul lantai, pukul-pukul tembok, itu ternyata mereka lebih suka. Bisa jadi, gitu kan? Jadi apapun yang menghasilkan bunyi itu bisa jadi musik. Betul. Dan sebenarnya anggota tubuh kita sendiri juga, jadi memang kita banyak juga di kelas yang memang kita pakai music movement, jadi bisa tepuk tangan, bisa tap your shoulder, tap your knees, itu juga buat kita bentuk bentuk musik ya, bentuk alat musik. Ya, satu lagi ya mungkin yang misalnya kayak tadi alat-alat dapur atau meja atau apapun itu memang alat-alat yang bisa dibilang alat musik perkusif ya, yang bunyinya nggak ada nadanya. Hmm. Cuma kita bisa misalnya bikin dari gelas ini diatur ketinggian airnya berapa, dipukul ada nadanya. Itu terus baru-baru ini saya dapat project itu bersama maestro. Kita bikin kelas dikasih temanya Papua. Dikasih temanya Papua itu kebudayaan yang sangat menarik buat saya, tapi untuk mendapatkan alat musik Papua tidak semudah itu gitu ya. Jadi akhirnya kita belajar gitu, akhirnya saya bikin pakai Iya, bambu, dan bambu bambunya dipotong itu dipukulnya pakai sendal, sendal pakai jepit, sendal. sendal kayak swallow gitu, karena itu memang Nah, budaya Papua. Tapi ya bernada do re mi fa sol la si do. betul. Itu mungkin bisa cek di YouTube aja apa musik bambu Papua. Itu mungkin di IG kita juga masih ada kali videonya, nggak tahu masih ada atau enggak. Itu Iya, ada. memang tapi butuh butuh skill sih untuk oh yang motong bambunya seberapa sih? Saya juga waktu itu motongnya dikit-dikit gitu. Kalau enggak kebablasan, enggak bambunya udah nggak bisa disambung lagi gitu kan. Nadanya udah out of tune. Gitu. Saya lahir dari background musik klasik, saya berusaha bikin do re mi fa sol la si do. Nada basic yang semua orang tuh harus kenal dulu lah sebelum nada yang aneh-aneh gitu kan. Iya. Itu bisa dibikin pakai bambu, pakai pakai gelas, pakai Baik. angklung, beli angklung. Baik, jadi movement kita aja itu bisa menghasilkan musik ya, Mister ya, Miss ya. Ya, Betul. Betul, Tepuk iya. karena tangan. kan sebenarnya tubuh tubuh kita adalah instrumen pertama kita kan, makanya kita juga sangat mengencourage murid kita buat bernyanyi. Kalau mereka udah nyanyi dalam hati, nanti ke depannya sih menurut kita membantu banget dalam belajar instrumen apapun, semuanya dinyanyiin dalam hati gitu. Tapi kalau di kelas ya sing it out loud ya. Iya. Papa Iya, mamanya jadi harus belajar nyanyi. iya. Harus Mister, belajar Miss nyanyi. Marsha, halo Miss. Iya. Jadi kita Ya, sudah menerima banyak
pertanyaan dari Oke, partisipan. Ya, boleh aku mungkin bisa stop saya sharing tanyakan aja. ini dulu ya, Miss. Oke, jadi Boleh, boleh. Udah selesai juga. iya, pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Dari partisipan, apakah ada genre yang perlu dihindari oleh orang tua ataupun educator nih, Miss, untuk mengajarkan musik mengenalkan musik kepada anak usia dini? Apakah ada genre tertentu atau mungkin ada yang harus dihindari, mungkin kayak rock, hindari dulu seperti atau gimana-gimana, Miss? Mungkin dari Miss Miss Marsha Marcia dulu dulu. mungkin. Iya. Yang sudah menjadi ibu. Ibu ya, sebenarnya aku justru kalau aku menghindari musik yang terlalu stimulasi terlalu keras sih untuk anakku dan di kelas pun kita berusaha, maksudnya kita explore semua musik dan kita menghargai semua jenis musik. Tetapi kalau dari kita sendiri sebenarnya lebih banyak mengekspos musik-musik yang lebih bukan klasikal ya, apa ya, kayak klasikal yang lebih akustik gitu ya, yang lebih akustik dan yang tidak overstimulate anaknya sih di usia dini kalau kalau dari kita. Kalau dari aku begitu. Kalau dari Mister Yaya, tapi kita eh, pernah juga jadi satu summer camp temanya mau DJ gitu. Jadi kita memang bawa alat DJ sebenarnya. Untuk lagu-lagu seperti The Wheels on the Bus dibuat DJ, tapi itu memang usianya 3 tahun ke atas. Tapi itu juga kita berusaha seminimum mungkin. Mereka ya explore alat DJ sih, tapi itu nggak sering terjadi sih di kita. Rata-rata kalau setiap hari kita berusaha pakai musik seakustik mungkin gitu. Kalau dari Misteri ya. Kalau dari aku, hmm, batasan ya. Sebenarnya sih balik lagi ke prinsip orang tuanya masing-masing aja. Kalau mau batasin genre, saya nggak batasin. Cuma, ingat, musik itu ngasih, itu tools yang powerful buat membuat anak itu jadi pengen self-express gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari anaknya diputerin musik rock, ya kita sebagai orang dewasa coba aja eksperimen sebulan kita dengerin musik rock doang. Pasti ada suasana hati kita yang menetap. Kita jadi personality yang ya jadi orang tertentu. Aku nggak bisa bilang orangnya jadi kayak apa. Kalau setiap hari dikasih denger musik eh, klasik gitu, orangnya nanti rata-rata punya hawa dan punya pola pikir yang gimana itu ada efeknya. Kalau membatasi saya nggak akan membatasi sih, karena pengetahuan still knowledge gitu. Cuma porsinya sebanyak apa gitu aja. Eh, Benar kita pun mengekspos mereka dengan DJ kok sebenarnya. Ya kita selalu berusaha mentranslate atau mentransform. Misalnya kita memperkenalkan electronic music ke anak-anak. Kita pakai jalan yang halus gitu ya. Bukan tiba-tiba lagu party di klub mana kita puterin di kelas gitu. Nggak bisa juga. Iya, kita pakai lagu-lagu yang anak itu familiar, Ya, tapi dengan gaya yang sedikit berbeda. Tapi honestly di betul. Maestro pun itu tidak sering terjadi. Itu terjadi di tema-tema khusus yang memang buat kita nggak apa-apa untuk anak-anak tahu itu lain, tapi tidak setiap hari sih. Iya, iya. Itu dia kan. Coba ini aja. Setiap orang tua kita nggak bisa nyuruh ya orang tua harus didik anaknya kayak kayak apa. Semua punya pola pikir dan argumennya masing-masing. Oh yang ini benar, yang ini salah. It's fine gitu. Nggak benar-benar nggak apa-apa. Cuma setiap pilihan yang kita lakukan dalam jangka waktu panjang berulang pasti ada efeknya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah ngomongin musik-musik yang terlalu obvious kayak music rock. Kalau anak dari kecil dikasihnya musik klasik terus, rata-rata ada sebuah personality yang timbul gitu ya. Ada benang merahnya nih anak ABCDE ini semuanya didengerin musik klasik 7 tahun pertama dalam hidup mereka. Ada suatu personality lain gitu yang dibanding misalnya
Ini dari kecil 7 tahun pertama dikasih dengar musiknya tradisional Jawa Timur terus gitu. Yang setiap hari dapat ritme yang cukup aktif, ngereok terus gitu. Itu ada efeknya. Jadi menurutku kita tahu ini aja lah. Kita tahu, menurutku sih expose aja ke semuanya, tapi ya jangan terlalu intens di suatu hal. Iya, baik. Wah, teman-teman semua kita dapat insight baru lagi nih dari Mister Yaya dan Miss Marsha. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mister. Jadi untuk pertanyaan terakhir itu dari partisipan juga. Jadi ada yang bertanya bahwa eh, menstimulasi musik sejak usia dini ini masih menjadi tantangan nih untuk bagi orang tua gitu, Miss. Nah, jadi bagaimana sih cara Miss Marsha dan juga Mister Yaya mengedukasi para orang tua bahwa menstimulasi musik sejak usia dini itu sangat penting gitu, Miss? Karena banyak orang tua yang berpikir bahwa kemampuan akademis itu lebih penting nih, membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana, Miss? Dari Miss Marcia dan Mister Yaya. Ya, Miss Marsha dulu Itu mungkin. akademis dan musik itu sebenarnya sesuatu yang sangat berkaitan gitu. Jadi seperti musik klasik itu seperti apa ya, seed gitu, seperti biji-bijiannya yang akan nanti berkembang menjadi segala macam skill, termaksud akademis menurut aku seperti itu. Karena ya seperti tadi yang Miss Rea juga bilang bahwa musik itu adalah tuh untuk belajar segala hal, matematik, ABC, word, animals, semua itu belajarnya menurut kami lebih mudah melalui musik. Mengedukasikannya sendiri itu juga tantangan kita dari awal. Mendirikan maestro itu dari awal susah banget untuk memberikan suatu insight kepada parents bahwa ini bukan kelas yang hanya bisa membuat anak tuh jago main musik loh, tapi ini kelas untuk membantu semua perkembangan yang lainnya, dan biasanya memang hasilnya itu tidak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Eh, ya long term effect lah ya, nggak bisa dilihat sekali gitu. Jadi misalnya datang sekali ke kelas terus anaknya nangis, bukan berarti anaknya nggak suka. Kita banyak ya banyak contoh-contoh pengalaman klien yang orang tuanya Tadi sabar 4-5 anak gitu. tadi aku kasih Kalau tahu boleh yang cerita ini, dikit yang apa? dikit. Yang kita punya murid dulu pas pandemi, setiap kelas 15 meter jauhnya dari kita gitu, yang ngumpet gitu. Iya, sekarang Sekarang maunya cita-citanya nyanyi untuk yang bikin semua orang nangis dengerin dia katanya. Iya, itu sesuatu yang memang kita terus as kita berjalan di kelas tuh kita selalu juga banyak ngobrol sama orang tua, dan kita berusaha untuk memberikan insight inilah, memberikan edukasi ini bahwa musik ini benar-benar membantu semua perkembangan mereka yang lain loh. Jadi jangan di otaknya mau anaknya jago musik doang atau di otaknya akademis lebih penting, karena justru dengan belajar musik akademik mereka pun akan terbantu gitu. kalau dari saya sendiri, saya pernah ya S2 saya 2 kali, dua-duanya art gitu. Saya pernah bikin tesis gitu, bikin esai sendiri soal apa perbedaan, gimana caranya art itu menghasilkan pengetahuan dibanding informasi gitu, untuk menghasilkan pengetahuan baru. Yang kita tahu pada umumnya pasti knowledge gitu, informasi ini yang menjadi dasar untuk pengetahuan baru. Tapi gimana dari sudut pandang art untuk menghasilkan? Nah, kalau kita ngomongin ratusan tahun lalu, itu dua hal yang benar-benar jalannya lebih dekat dibanding kita sekarang. Misalnya, kalau sejauh-jauh, kalau ngelihat lukisan sekitar 300-an tahun lalu gitu, dibanding lukisan zaman sekarang, gaya gambar lukisan 300-an tahun lalu, orang berusaha gambar serealistis mungkin. Mereka berusaha lukis sepersis mungkin dengan kenyataan. Karena apa? 300 tahun lalu belum ada kamera.
Jadi untuk mempelajari suatu realitas yang ada di hidup kita, mereka butuh gambar yang ternyata sangat dihitung jadi art juga satu. Nah, art itu gimana cara menghadirkan suatu pengetahuan baru itu pakai jalan bukan informasi, tapi pakai inspirasi. Gimana coba cara Isaac Newton gitu menemukan gravitasi gitu di kejatuhan pohon apel itu. Itu dia nggak pakai informasi kan sebenarnya. Ya ada informasinya apel jatuh. Tapi dia gimana punya pola pikir mempelajari cara kok apel bisa jatuh. Nah, pola berpikir bertanyanya ini itu tumbuh dari lingkungan yang artistis. Banyak Einstein sendiri kalau nggak salah juga main musik. Banyak sebenarnya saintis-saintis yang levelnya atas ini kemampuan bermusiknya sangat amat baik. Kebanyakan malah begitu, aneh. Musik itu ngajarin kita pertama nggak usah jauh-jauh. Setiap musik pada umumnya ngasih suatu kestabilan ritme. Itu unconsciously aja udah nanemin kestabilan di anak. Konsep stabil sendiri aja unconsciously udah ditaruh di dalam anak. Belum ngomongin soal berhitungnya. Gitu. Kalau kita mempelajari musik lebih dalam ya kita belajar ngitung 1, 2, 3, 4 sampai nggak tahu berapa. Belajar kali mengali, bagi membagi, tambah menambah, semua ada di musik. Belajar tinggi rendah, warna, semua dari musik. Itu tools yang ini aja sih, tools yang super powerful. Baik, jadi dengan belajar musik sudah pasti akademis mereka terbantu ya, Miss Marsha, Mister Yaya. Menurut observasi Iya. dan pengalaman so far ya, Iya. dan penelitian-penelitian. Iya. Dan di sini kita Baik. juga butuh peran orang tua untuk membantu ya. Soalnya kan kalau kelas kita kan 1 jam seminggu kan, tapi 24 jam sehari kan orang tua yang sama anak-anak. Jadi di kelas kita sendiri kita banyak kasih insight dan instruksi ke orang tuanya, bukan ke anaknya justru. Karena kan kita 1 minggu sekali gitu, 1 jam sekali, sedangkan 1 jam dalam seminggu gitu. Sedangkan orang tua sama anak kan spend time terus gitu. Jadi kita juga butuh dukungan orang tua sih gitu untuk itu. Baik, Miss, mungkin Maestro in Training sendiri punya rencana untuk ke Jogja, Miss. Mungkin bisa diinfokan kepada Iya, orang tua yang mungkin betul. Jadi tertarik buat rencananya join kelas. kita akan datang ke Jogja, ke JC tanggal Juli akhir, 20. sepertinya tanggal 26. Nanti boleh terus dipantau aja di IG-nya JC atau Maestro in Training. Semoga nanti bisa ketemu langsung, bisa bertanya-tanya juga, dan juga supaya ya semoga bisa lebih berkolaborasi lebih jangka panjang juga nantinya gitu. Gitu. Iya. Iya. Ditunggu ya, Miss, Miss Marsha, Mister Yaya, ditunggu di sangat Jogja. Siap. Semoga bisa Iya. ketemu segera. Iya, amin. Ditunggu banyak mungkin banyak sekali para orang tua yang sudah tidak sabar juga mungkin ingin belajar bersama dengan Maestro in Training sendiri ya. Amin, semoga. Iya, baik, Miss Marsha, Mister Yaya, karena kita sudah berada di penghujung acara, kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih banyak kepada Mister Yaya dan juga Miss Marsha atas waktunya dan sudah pasti insight yang sangat luar biasa ya untuk kita semua. Ya, terima kasih Iya, sama-sama. Semua udah join juga. iya. Terima kasih banyak, Miss Marsha. Teman-teman Terima semua. kasih, terima kasih. Iya, Terima kasih. ya baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi kita sudah mendengarkan materi yang luar biasa ya, tentu saja dari Miss Marsha dan juga Mr. Yaya. Dan saya bisa simpulkan bahwa musik itu adalah tool untuk belajar banyak, untuk anak usia dini itu belajar banyak. Jadi mereka tidak hanya belajar musik saja, tapi itu bisa meningkatkan efek, memberikan long term efek ya, ada social skill-nya, ada emosionalnya, ada kognitif, ada literasi yang juga part of akademi itu sendiri. Jadi mungkin para orang tua bisa mencoba
tips yang sudah diberikan oleh Mr. Yaya tadi di rumah ya, yaitu dengan cara move move body movement. Iya, seperti itu kan Miss Mas ya. Yaitu Ya, dengan banyak banyak disetelin musik, banyak banyak berkreasi lewat barang-barang yang ada di sekitar. Kalau memang nggak punya alat musik, paling jelek nyanyi. i- Iya, baik. Terima kasih. Iya, baik teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih kepada Miss Marsha dan juga Mr. Yaya atas kehadirannya. Dan kami mungkin akan memutar sedikit video dari JC, Jogja Youth Center. Mohon maaf, dari Maestro in Training. Mungkin bisa dilihat sekilas ya, teman-teman. Iya. Apakah sudah terlihat? Please? Iya. Ciao caro, salutami tua mamma. Non mancherò, grazie. Grazie. Sì. Tony, paint, tu paint. Tony, tu paint. Allora. Iya. Sì.